kok bisa sih Bal lu tuh main nama Dewa, sama Ari Lasso, dan lu you name it, hampir semua musisi kayaknya tampil drummernya tuh Iqbal gitu. Kok bisa sih? Bukan karena murah ya. Kan lah show-nya tuh 3 jam apa 2 jam setengah gitu lah ya, sekitar segitulah ya. Sampai udah lagu pertama, jebret. Itu si show directornya bilang, "Mas, standby dulu di sini ya. Karena nih lagu keberapa sampai keberapa belum pasti listnya." Udah Wah, di atas panggung. mental sih udah 90% lah ya. 90% sisanya skill kan? Skill 10% itu adalah 10% yang lu taruh dari skill 100% yang lu lakukan sebenarnya kan? Global People, kembali lagi di podcast Nongkrong Seru, podcastnya Global Radio. Seperti biasa, di studio podcast kita pasti kedatangan orang-orang inspiratif. Wede, smart people. Oh, beda podcast ya. Dan bintang tamu kita kali ini, dia adalah seorang drummer, dia juga content creator, dia juga session player untuk band-band gede, dan founder dari salah satu komunitas drum yang mengumpulkan banyak sekali drummer untuk berlatih bersama dalam satu waktu. Bener atau enggak tuh ya? Dan kita kenal dengan nama Instagramnya adalah Yoi Iqbal. Dan kita sudah ada Iqbal is in the house, yo. Gokil. Yoi Iqbal. Apa kabar? Iqbal. Oh, Yo Iqbal. Nggak usah Yoi. Oh, bukan. Banyak yang salah nggak? Banyak yang salah. Iya sih. Banyak kan yang salah kan? Rata-rata tuh lu lihat si Yoi Iqbal, Yoi Iqbal apa Yoi Iqbal? Inilah the moment of truth. Kita mau meluruskan. Jadi gue emang terbiasa meluruskan itu. Nah itu dia. Karena banyak pasti yang baca, ada yang benar Yo Iqbal, ada yang Yoi Iqbal. Nggak salah juga sebenarnya ya. Iya, Tapi Yo Iqbal. Yo Iqbal yang benar. Jadi mulai sekarang setelah lo nonton podcast ini Global People, jangan Yoi Iqbal lagi ya. Jangan. Tapi Iqbal Yoi. Kebalik dong. Itu kebalik doang ya. Atau Yoyo. boleh. Band lain tapi. Band lain. Drummer juga tuh. Bal, apa kabar Bal? Baik. Sehat ya, Ji. gokil. Baik. Ini happy banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng sama musisi drill musician. Biasanya kita satu band yang datang ke studio kita. Ini drummer yang ada di mana-mana. Kok bisa sih Bal lu tuh main nama Dewa, sama Ari Lasso, dan lo you name it, hampir semua musisi kayaknya tampil drummernya tuh Iqbal gitu. Kok bisa sih? Bukan karena murah ya. Di bold ya, di bold. Biasanya kayak gitu, MC juga gitu tuh. Oh, dia MC mulu. Oh, murah kali ya. Enggak. Bukan karena murah. Skillful dong. Jadi itu gue tuh emang dari kecil pengennya ngeband. Oke. Pengennya ngeband. Terus sempet bikin band berkali-kali gagal. Oke, nggak jadi. Iya, akhirnya gue merantau lah ke Jakarta. Oke. Dari Samarinda. Samarinda. Dari Samarinda. Terus setelah itu, ya itu bikin band lagi di Jakarta. Berkali-kali itu pun juga bubar. Oke. Ngapain ya gue ya? Adalah namanya di industri musik ini berkarir sebagai session player. Session, betul. Jadi mungkin ada global people yang udah tahu, ada juga yang belum tahu. Session player itu apa? Session player itu bisa disebut apa ya? Band pengiring. Ya kalau misalnya Ari Lasso gitu ya, kan yang manggung di panggung nggak cuman Ari Lasso doang. Harus ada and the band. Ada gitarisnya, ada basisnya, ada drummernya, betul. ada keyboardisnya. Let's say kayak siapa lagi zaman sekarang ada Hindia, Pamungkas, Bernadia. Itu yang kan solois ya. Rata-rata artis solo. Iwan Fals mungkin lebih dulu. Om Iwan ya. Nah, itu mereka selalu datang bersama bandnya. Jadi itulah yang namanya session player. Oke. Mungkin zaman dulu sebelum ada zaman digital orang-orang nggak ngerti apaan tuh ya. Session player itu apa sih? Sama, gue juga waktu 2010 datang ke Jakarta pertama kali, apaan session player ya? Apaan ya? Tapi ya itu setelah gue ngeliat, oh yang udah lebih dulu dari gue jadi session player, oh jadi tahu gue. Oh, ternyata ada ya orang berkarir sebagai session player. Ya udah pertama kali lo menjadi session player main itu drum 2000, sama siapa? 2000 berapa ya? Langsung 2010? Enggak. Oke. Lama sih, 2014 kayaknya. Oke. 2014 itu gue diajak sama Afgan. Oke.
terus sama Andin. Berarti kalau sama Afgan apa bandnya kalau The Gandarians. The Gandarians ya. Betul. Sama Dito Percussion berarti kan? Betul. Heeh. Dito Percussion waktu itu ya masih miskin biasa aja. Sekarang lumayan. Lumayan lah. Ya. Terus ya udah, gue main sama Gandarians starting dari 2014. 2014, oke. Itu artis pop pertama. Afgan. Artis pop pertama yang gue main bareng. Setelah itu 2016 gue diajak tur sama Om Iwan Fals. Ih, oke, sebelum kita ngobrolin kok bisa sih akhirnya bisa main sama The Living Legend gitu, Om Iwan Fals sama Dewa. Ini gue bacain dulu beberapa musisi yang pernah diisi drumnya sama Iqbal di panggung. Ada Dewa 19, Betul. ada Mama Ina, Vina Panduwinata, ada Betul. Ari Lasso, Betul. Om Iwan Fals, Reza Artamevia, Agnes Mo, Hi-Fi, Rizky Febian, Rais. Ini gue bacain semua ya, Mungkin ada yang Masih belum. cukup listnya. Masih cukup. Ada Padi Ribor. Betul. Ini Afgan tadi udah cerita juga, ada Ran juga, Randy Pandugo, Six Strings, Zat, Semi Simorangkir, Kunto Aji, Niki Astria, Caseiro, band favorit gue, idola gue Caseiro, Betul. Andin, Monita Tahalia, Tohpati, Gugun Blue Shelter, Chandra Darusman, idola gue juga, Maher Zain, Faris RM, dan masih banyak lagi. Di sini and Mandy Moore. Lu pernah sama Mandy Moore ya? Enggak. Itu Mandy Moore dan lain-lainnya. Oh, bahasa Inggris. Artinya dan lain-lain. Kirain Mandy Moore. Awalnya bisa sama Om Iwan. Itu karena Fals. Instagram. Oke, jadi Waktu itu gue 2016. Ah. 2016 tuh kan kita masih belum terlalu ini sama konten Iya, Instagram gitu ya. iya. Belum terlalu gimana-gimana gitu ya. Bener. Tapi gue waktu itu 2016 tuh udah mulai kayak bikin konten lah. Seminggu upload sekali lah, 2 kali lu tuh gitu. masuk pioneer di content creator ya berarti Nggak ya? pioneer juga sih. Welcome back to my show gitu. Nama channel, ducak gitu. Taruh dulu. Oke, terus. Terus gue udah mulai konsisten lah ya. Seminggu upload 1 di Instagram, Oke. seminggu upload 2. Gokil. Terus waktu itu ada akun Iwan Fals like video Instagram gua. Gua Om kira Iwan itu masuk ke Instagram, lo kira palsu? palsu. Hmm. Palsu kali ya. Palsu nih, Terus, masa tapi iya? di bio Instagram gua dulu dari 2016 gua ada tulis email gua. Oh, oke. Terus ternyata masuk tuh email. Emailnya masih sama yang dulu sampai sekarang masih sama? Yang sebutin. Oh iya, oke. Karena masih Oh, iya. itu satu-satunya email yang belum diblok. Ya lu udah di blok. Oke, nggak usah email deh. Passwordnya apa, Bang? Sebarin nomor WA. Terus, Oke, terus? dari situ gue dapat email dari manajemen Iwan Fals. Oke. Bilangnya waktu itu mau ketemu. Tapi gue nggak kenal sama sekali. Gue manajemennya nggak kenal. Om Iwan Fals siapa lagi? Iya. Teman kru, teman bandnya pun nggak kenal. Nggak ada di circle lu tuh ya? Nggak ada. Oke, lu nggak Jadi pernah gue nge-reach out juga? emang bener dapat email itu. Resmi, Terus official. dikasih nomor teleponnya, langsung gue telepon. Oke. Mbak, ini bener ya? Iya, ini saya Cikal katanya. Ya, oke. Ini saya Cikal, anaknya Om Iwan. Oh iya, kapan bisa ke rumah? Dia panggil bokapnya Om Iwan ya? Dia maksudnya bilang. Oh iya. Asli itu anak. Iya, Cikal benar. Terus 2 hari kemudian gue datang langsung ke rumahnya Om Iwan. Oke. Ya, saya lihat video kamu katanya. Terus kayaknya saya Rasanya pengen. apa, Bal? Rasanya apa, Bal? Ya kayak mimpi sih. Iya, Maksudnya, kita belum kenalan loh ya. Cuman karena lu ngelihat video Instagram gua doang. 2016 deh. Iya, 2016. Terus 10 tahun lalu, Bal. Berarti 10 akhirnya years anniversary lu ketemu Iwan Fals nih tahun ini. bulan apa ya? Gue lupa. Nggak catat Iya bulannya juga sih. ya, bulannya ya. Terus habis itu diajak ngeband. Oke. Diajak latihan apa? jamming. Oh, jamming, oke. Diajak jamming di studio, teman-teman bandnya lainnya datang. Ya baru pertama itulah kenalan. Tapi drummernya nggak ada dong, drummer band. Dan mereka kebetulan waktu itu resign. Dia mau tour ternyata. Oh, gitu. Om Iwannya mau tour. Dia resign drummernya. Terus harus nyari waktu dalam waktu 2 minggu. Singkat. Ternyata gue lagi di audisi hari itu. Oh, gitu. Jadi lo nggak tahu lo lagi. Nggak tahu. Oke, bawain lagu apa, Bal? Wah, gue sih jujur ya, lagu Iwan Fals waktu itu cuma tahu 2. Oke. Bento bongkar. Oke, Bento bongkar. Oke. Repeat, Bento Iya. bongkar. Oke. Lagu itu lagu hari ibu kan Bento kan? Liriknya kan mamaku Bento. Rumah. Sorry. Apa namaku? Oh iya, Om Iwan Itu bukan makanan ya, Ben? Iya, beda. Bukan ya? Beda. Pakai C ya. Shrimp roll, beef teriyaki ya. Oh, lu ternyata lu nggak tahu bahwa Nggak jamming tahu. hari itu lu tuh sebenarnya lagi di audisi. Iya. Nggak ada feeling emang aneh. Cuman si Cikal tuh ngasih list lagu. Ini siap-siap aja ya kalau misalnya di jamming katanya. Bento. Terus gue nggak dengerin juga lagu itu. Hmm. Lagu apalah, pokoknya ada 5 lagu lah yang kita mainin lah. 5 lagu, jebret, main. Lu berarti dengerin dulu nggak lagunya? Enggak.
Oke. 5 lagu itu oke. Ya jamming aja pokoknya Berdasarkan ya terjadi udah. apa adanya. Ya, oke. Dan ternyata Om Iwan itu emang suka jamming kan orangnya, improvisasi. Oh, oke. Setelah itu selesai jamming 5 lagu, kita ngobrol-ngobrol lagi, gua sampai sore tuh, dari pagi sampai sore. Nongkrong lah di rumah. Terus beliau ya. itu pas mau pulang gue dibilangin kita nih mau tour katanya. Nanti ya drummer kita lagi resign. Oke. Itu Om Iwan yang ngomong langsung. Oke. Bisa nggak kamu katanya? Berarti bentar, sorry. Berarti begitu habis main nggak perlu memakan waktu beberapa hari ke depan, habis latihan itu langsung ditanya. Kamu Berarti bisa langsung nggak? cocok ya? Langsung. Berarti biasanya sebenarnya tuh Bal, pas lu lagi main mungkin ada gestur-gesturnya Om Iwan ke Cikal atau ke timnya? Gitu. Iya, gue langsung kayak Langsung sombong ya. Udah pasti lah Maaf ya, gua. Iya, oke. Ditanya lah sama Om Iwan tuh. bisa nggak? Ya bisa aja sih Om gitu. Berangkat Om. Ya kebetulan Usia umur nganggur masih, ya, udah. masih kalau dilihat dari biodata yang gue dapat berarti tahun 23 tahun. 2023 24 ya. 23. 23. Gile. 23 Dapat tahun. kesempatan buat ngiringin Iwan Iya. Fals. Dari situ Heeh. langsung oke besokannya. Langsung dikasih kota apa aja turnya, dikasih list 60 lagu. 2 minggu tuh gue ngapalin 60 Harus lagu. ngapalin tuh 60 lagu. Oke. Latihan, Aman tuh. habis itu langsung latihan. Langsung latihan 60 lagu, iya 60 lagu ya. 60 lagu latihan di studio, habis itu udah langsung show. Gokil 60 kota. Jadi audisi, latihan, dan segala macam itu 2 minggu langsung manggung. 60 kota. 60 kota ya. Pokoknya sekian puluh kan, sekian puluh kota kan. 6 bulan lah. Kick off-nya di kota mana? Kick off-nya waktu itu gue ingetnya main di TV dulu. Oh, di TV dulu. Oh, main oke. di TV. Oke, salah satu Habis TV main di swasta. TV, konser di Ancol. Oke, di Ancol. Ya Iwan Fals kan yang Yes, nonton. makanya itu dia. Bukan 10-15 orang. Betul. Bukan 10-15 ribu. Iya, 80 ribu. 100 ribu. Itu mungkin ya bisa dirasakan mungkin ke pelosok dengan penonton segala macam ratusan ribu itu mungkin bisa dikatakan musisi Indonesia mungkin Iwan Fals, Dewa Iya. dan segala macam di usia lo 23 tahun. 23 Rasanya apa, tahun. Bal? Wah itu gue pernah sampai pingsan ya. Di kota mana? Kota Ponorogo gue inget tuh. Pingsan kenapa? Belum kena nasi, belum makan nasi. Udah makan Oh, justru. iya udah makan. Enggak, ya penonton Excitement. 80 ribu gitu ya. Tegang. 80 ribu. Ya gue kan nggak biasa aja ya. Iya. Nggak biasa ya. Itu pertama kali gue main drum, ngeliat penonton yang 80 ribu gitu. Ya main kan nggak bisa pelan ya. Iya. Terus ada rasa-rasa di kepala gue, ini kalau gue salah ditumpukin Mati, botol ya. mati. Ini kalau gue aneh-aneh Iya, dikit. iya, Terus iya. ada satu sesi itu gue emang selalu solo drum. Oke, ada solo, oke. Karena Om Iwannya istirahat kan. Itu gue Wah. solo drum 10 menit. Lama ya 10 menit ya solo drum. Gokil. Iya, 10 lama lah 10 menit. menit. Jadi Om Iwannya break dulu, guanya solo drum. Oke. Itu gue rasanya kayak, ngapain nih gue 10 menit di sini ya? Takut. Ya itu ada banyak takutnya. Iya. Banyak takutnya. Mau pingsan. Ya itu Karena sampai excitement. yang di, gue inget tuh di Ponorogo tuh, setelah kita manggung, terus di kota Ponorogo, habis main gue beneran Tepar, benar. pingsan gue. Tapi Bal ya, kita pasti udah tahu lah kenapa lu akhirnya dipilih oleh bukan beberapa ya, banyaknya musisi Indonesia untuk mengiringi lo di atas panggung, termasuk the living legend Om Iwan gitu. Pasti karena skill lo. Tapi ketika skill lo itu udah masuk ke dunia real world, lo di panggung bersama Iwan Fals dan band-band gede lainnya kan bukan cuma skill yang diperlukan kan. Betul. Mental kan. Betul. Gila, itu ini- dia. Itu ini- pelajaran mahal sih. Makanya karena skill ya banyak orang skillful tuh banyak banget. Ya kan? Tapi skill yang sudah akan digunakan terus ngelatih mental itu kan pasti di atas panggung yang bener kan, langsung Betul. main sama Iwan Fals, gila lu bayangin. Ya gak kalau ratusan main ribu. sama nama gede gitu, skill mah udah Iya. udah siap. Iya, Tapi ya udah pasti. mental. Mentalnya itu. Jadi kayak dua kali lo eskalasi hal baru yang ada dalam hidup lo Betul, kan. mental. Sesuai sama topik kita podcast kali ini. Temanya adalah mental lebih penting dari skill. Betul. Lu adalah orang yang langsung terjun ke ratusan ribu penonton bareng sama Iwan Fals. Mental itu berapa persen, skill berapa persen? Kalau udah Wah, di atas panggung. mental sih udah 90% lah ya. 90% sisanya skill kan? Skill 10% itu adalah 10% yang lu taruh dari skill 100% yang lu lakukan sebenarnya kan. Yep. Lu udah punya skill itu, nah skill itu dipakai nanti di panggung hanya 10% dari 90%. Iya, artinya Gila skill ya? tuh kita udah siap. Pasti. Dari bawah panggung kan kita Iya. harus latihan. Iya. Kita rehearsal. Ya udah siap lah. Iya.
naik panggung ya tinggal mental lo itu aja. Iya, Karena lo harus berhadapan sama banyak penonton kan. Betul, betul, setuju gue. Ini kalau ngomongin drummer, gue bukan musisi yang betul ya. Tapi kalau dari lo sendiri, yang benar itu mikirnya harus apa? Kalau mau main musik, mau main drum gitu, mikir teknik, mikir lo tampilnya kayak gimana, atau gimana sih sebenarnya? Kalau gue sih Kalau lo pribadi, mikirnya ya, kalau untuk step awalnya, ya dibikin mapan dulu skillnya. Karena skill itu pondasi kan. Ya betul. Nggak harus yang jago banget, tapi itu lo kayak bertanggung jawab aja sama yang lo mau tuju. Kayak gue pengen banget emang dari kecil jadi drummer. Jadi makanya gue terus latihan. Gue dulu bisa latihan berjam-jam lah dalam studio. Terus juga gue bisa nggak cuma latihan ya, gue harus connect juga sama teman-teman musisi lain. Karena kalau kita jadi musisi itu ibaratnya lo punya hard skill-nya nggak cukup. Lo harus punya soft skill-nya juga. Setuju. Soft skill-nya itu ya lo bisa ngeblend gak sih sama teman-teman musisi lain. Ngeblend itu secara nongkrongnya, ngobrolnya, terus bercandanya, attitude-nya. Karena kita di panggung tuh kan cuma sejam 2 jam ya. Sisanya apalagi tour 18 jamnya atau di bawah 20 panggung. jamnya ya kita ketawa-ketawa di bawah panggung. Iya. Kadang-kadang yang diajak itu bukan yang jago juga. Yang diajak tuh yang ngangenin orangnya. Oh iya. Termasuk lo berarti. Mana ya? Bal, tapi lo berarti sekarang mahal banget ya, Bal ya? Kalau boleh di-share, Bal, kira-kira di email aja, Bal, buat Global People yang nonton. Kasih tahu berapa sih rate-nya. Email ya, red card-nya ntar dia. Iya. Oke, gue mau nanya. Lo kalau nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Rate itu lo segitu atau tergantung bandnya? Kalau awal-awal tergantung bandnya. Kita juga takut Iya. serah om aja lah. Iya, bebas. Kalau sekarang udah dengan rate lo ya? Ya, alhamdulillah. Cuman sih ada yang namanya pengalaman, baru lu bisa menentukan. Betul, setuju gue. Nah, gue banyak belajar juga sih yang tentang begini-gini karena iya, lo ngobrol kan pasti. ya nggak semua musisi itu kan berani buat karena bukan culture kita kali ya, nggak tahu ya gue ya. Karena mereka tuh begitu banyak sih ya kejadian di teman-teman gue kayak misalnya, lu available nggak tanggal segini? Bisa. Yuk. Tapi dia tuh selama kayak berangkat manggung tuh, gue dibayar berapa sih? Iya. Gue dibayar berapa sih? Oke, banyak yang nggak dikasih tahu. Nggak jelas dia. Gue dibayar berapa sih? Gitu. Gitu. Pas habis terima bayarannya, kalau gede, syukur. Alhamdulillah, kalau nggak pas ya kecil udah anjing. pengalaman. Iya. Iya, tapi ya gimana ya? Emang kayak gitu kali budayanya. Iya, itu dia aku bilang kalau lu masih pengen punya pengalaman sama dia, ya even yang sudah banyak pengalaman pun kadang pengen gitu. Iya, ada tawaran gue main di orkestranya. Karena session player tuh kan lu bukan cuma hidup di satu band kan. Lu hidupnya di beberapa jenis band. Betul. Benar. Beberapa jenis band. Ya kayak gue tuh pengalaman-pengalaman apapun tuh di awal-awal gue pengen banget. Even gue pernah main sama wayang. Gokil. Om Sujiwo Tejo. Oke. Oh, tapi langsung sama beliau. Iya, tapi kan wayang gitu. Iya. Gimana caranya? Gimana Om, lagu apa, Om? Lo nggak ada lagu katanya. Terus lo kemarin gimana? Nanti lo lihat gue berantem aja. Oh, jadi kayak sound effect ya? Betul. Gokil. Tapi itu lagi-lagi orang ada yang mengejar materi, ada yang mengejar experience kan. Betul. Lo mendapatkan experience itu. Berapa kali lo main di wayang? Berapa kali ya sama Oh, dia? lebih ya? dari sekali berarti? Lebih dari sekali. Tahun baru lagi. Ah, gila. Tahun berapa? Tahun berapa? Lupa gue. Gila. 2014 ya, tapi atau emang 2013. kalau misalkan ada experience yang mau kita dapat ya memang harus kayak gitu sih. Terus kayak gue pernah main sama siapa ya? Denny Canan juga pernah. Denny Canan. Susah nggak? Susah banget Susah ternyata. banget, ya. Gila, sesusah itu. Main dangdut dangdut kekinian lah ya kalau dia. Susah banget ternyata. Oke. Susah banget. Kalau diantara semua yang udah lo pernah iring, yang paling bikin lo selalu tegang, padahal sebenarnya aman-aman aja gitu. Tegangnya tuh bukan karena penonton, tapi karena Dewa 19. Gue tadi nebak gitu sih. Lo ada Lagunya beberapa- random. Oh, maksudnya random tuh berarti nggak sesuai Jadi setlist? misalnya gue dikasih list 15 lagu. Nah,
list lagunya itu fix atau enggak Nanti. sebelum kita berdoa. Oke, dengan doa Mas Dani yang panjang, Nah, yang itu sangat sebelum itu tuh. bermanfaat itu. Kalau udah doa berarti udah fix semuanya. Oh, oke. Kalau belum doa, itu belum fix. Oke, 15 pilihan Gitu. itu. Jadi gua awal-awal kan berapa kali main sama Dewa ya? Lumayan lah, lumayan. Terus gue dikasih lagu 15. Ya udah gua pelajarin 15-15-nya. Dan jarang sekali mereka latihan di studio gitu, jarang. Terus lagu ini. Terus pas mau berangkat ke kota itu, lagunya berubah lagi. Oke. Nyampe di kota itu, berubah lagi. Terus gue harus ngapalin lagi kan kalau lagu yang baru. Ya udah. Pas selesai cek sound, Nggak latihan lagi? bisa berubah lagi. Nggak latihan. Mereka cuma ngirim file sequencer namanya. Oh, oke. Nah, fixnya pas ketemu di backstage. Oke. Jadi yang mana mas lagunya? Bentar ya. Kamu lagu ini bisa kan? Bisa. Ini aman kan? Oh enggak mas. Ayo kita ganti. Gitu. Iya. Udah. Oh, jadi kalau misalkan lo ditanya, lo aman nggak lagu ini? Kurang aman nih mas, kayaknya diganti sama Ya beliau. kan nggak latihan kan? Iya. Nah. Jadi ya udah gue bilang jujur aja. Kalau nggak aman bilang nggak aman. Kalau aman ya bilang aman. Oke. Daripada karirnya hilang ya. Iya betul, ya betul. Terus ya udah kalau udah oke semua deal, ya udah yuk kita berdoa. Oke, doa. Jadi Tapi iya. baru fixnya ya sebelum manggung biasanya. Gile, gue tuh sebenarnya pengen banget ada di backstage Dewa 19 pada saat doa, karena doanya tuh bagus banget loh. Mas Dani doanya tuh beda-beda. Dan yang paling gokil waktu di GBK kemarin. Gimana? Ya di GBK ya. Lo kira itu bakalan wow gitu persiapannya. Terus santai. Santai banget. Santai. Sesantai apa, Bang? Santai banget, sumpah. Gue tuh cuma latihan 2 kali. Dewanya aja total cuma latihan 5 kali, kayaknya apa 6 kali ya. Ya kurang dari 10 kali lah latihannya mereka. Ya orang-orang kira kan menonton, buset mas latihannya sebulan. Iya. Enggak Ternyata enggak ya. Soalnya gue pernah nonton podcast juga, Kang Yuke di interview kan, waktu dia dari The Groove ke Dewa. Akhirnya tetap dia terus yang main, karena emang sebenarnya malas latihan katanya Dewa. Tapi nggak perlu. Emang mereka sibuk juga sih. Iya, sibuk dengan masing-masing juga anyway kan. Di sela-sela latihan itu mereka masih ada kayak malamnya manggung, pagi sampai sore mereka latihan dulu. Oh, ada kayak gitu. Oke. Gitu. Itu yang paling sebenarnya nggak beban ya, tapi siapa yang nggak akan merasa canggung kalau misalkan main band sama Ahmad Dhani gitu ya kayaknya ya. Intimidatif tapi Iya, nama gede sih. Iya, nama besar. Intimidatif menurut gue, tapi intimidatif ini bukan negatif. Intimidatif karena nama besar Ahmad Dhani dengan cerita-cerita yang udah ada di mana-mana gitu kan. Terus itu konser di GBK ya. Itu kalau band lain aja pasti latihannya sebulan. Sebulan lah at least minimal latihannya ya. Sebulan. Dewa nggak kurang dari 10 kali latihannya. Terus sampai hari H, ini beberapa jam lagi mau manggung, lagunya masih berubah-ubah. Ini take out aja nih katanya. Ini take out aja, buset deh. Terus udah. Kan lah show-nya tuh 3 jam apa 2 jam setengah gitu lah ya, sekitar segitu lah ya. Sampai udah lagu pertama, jebret. Itu si show directornya bilang, "Mas, standby dulu di sini ya. Karena nih lagu keberapa sampai keberapa belum pasti listnya." Sampai mau naik udah intro. Udah main. Oke, jadi tergantung kode dari Mas Dani. Kan drummernya 2 waktu itu. Iya. Jadi Mas Agung gua sama- dulu Mas Agung. Oh, gonta-ganti. Oke. Terus ya kalau gue jendanya panjang, gue pengen ke backstage. Jadi event yang bule-bule nunggunya di samping juga, bukan di backstage-nya. Mereka standby juga, lagunya belum pasti juga. Gokil. Luar biasa Mas Dani. Itulah kenapa aku mengidolakan Mas Dani ya, cuma beliau ya. Cuma dia. Gokil ya, tapi Di terbukti GBK. Dewa anyway sih ya. Tapi udah berarti pengalaman lo adalah pengalaman yang 1 banding sekian dari orang yang main drum juga menurut gue. Banyak orang pengen main kan pasti bareng sama Mas Dani, pengen kayak lo gitu. Iya, ya beruntungnya gue jadi session player ya. Jadi gue tahu dapurnya band A, band B, penyanyi A, penyanyi B gitu. Dan sampai sekarang mimpi lo yang pengen punya band, 1 band itu udah masih jadi enggak ya? Jadi enggak pengen lagi? Pengen sih tetap, ya namanya anak band lah ya. Iya. Pasti pengen punya band. Oke. Lo mulai main drum umur berapa berarti? Umur 4 tahun.
4 tahun? Les? Enggak. Oh, Ya, emang emang sendiri? gue tuh keluarga Biasanya gue kan dipaksa biasanya. enggak juga. Kamu main drum ya? Keluarga gue tuh semuanya suka musik, tapi Oh. nggak ada yang bisa main musik. Oh, suka musik. Oke. Akhirnya kakek gue bilang, nih kalau cucu yang ini lahir harus main musik. Oh, kakek lu sebelum lu lahir udah ngomong gitu? Udah Oh, gitu. pesannya begitu. Oh gitu. Harus main musik. Harus main musik. Akhirnya, ya itu, gue pas begitu lahir dari baby, benar-benar udah sekeliling gue udah musik. Dibeliin alat musik. Oh. Semuanya udah musik lah. Gara-gara kakek lo bilang katanya keluarga kita kok nggak ada yang main musik ya? Ntar nih lahir nih ya. Suruh main musik. Baby ini main musik. Jadilah tapi main drum ya. Iya, Langsung betul. main drum. Enggak, macam-macam lah. Gue main gitar dulu Piano, lah. piano. Piano ya, tapi gue nggak suka. Oke. Jadi gue interestnya waktu itu kalau nggak gitar, drum. Oke. Cuman disekolahinnya tuh drum. Sekolah drum. Berarti cocok kan? Drum dari Cocok. kecil sampai sekarang. Cocok. Tapi akhirnya lo bener-bener oke gue mau main musik gitu. Itu kapan SMA? Gue Kuliah? mau main musik itu Gue main musik pokoknya. SD. Iya dari SD. kecil itulah. Dari kecil itu langsung. Karena nggak ada pilihan. Cuman main musik. Itu kan privilege sebenarnya, Bal. Banyak orang yang pengen main musik aja gitu, tapi sama bokap nyokap nggak boleh, sama keluarga ngapain main musik aja. Apa dulu Dokter kayak gitu kayak. Iya. Gue nggak dikenalin sama dokter gitu. Nggak dibeliin alat-alat dokter. Politik gitu kan. Lo kan satu band sama politikus. Bisa belajar dari situ. Itu privilege berarti kan? Dari kecil udah Iya, di-support banget, alhamdulillah sih. alhamdulillah jadinya kan. Iya, jadi gue emang dari kecil ya udah musik, main Iya, musik, main drum. Oh, makanya mental tuh kebentuk karena memang udah dari 4 tahun ya. 4 tahun tuh TK ya? 4 tahun ya, TK 0 TK 0 kecil. kecil ya? Udah main. Wow, gokil. Ya baru belajar lah ya, Iya, pukul-pukul tapi panci kan mulai. dulu at least. Iya, setidaknya mulai. Tapi kan bisa dilihat dari ini bakat gak ya main drumnya gitu. Iya, Iya. bisa dilihat dari situ. Dan belajar sendiri apa sama siapa dulu? Ya awalnya sendiri, terus habis itu teman-teman bapak gua ada yang Ada drummer. drummer, ya udah gua mulai Awalnya. dilesin. Oke. Seriusnya itu kelas 5 SD. Gila 5 SD udah serius ya? 5 SD tuh belajar sama Om Gilang Ramadan Oh, sekolahnya ya? Iya. di Jakarta. Jadi gua Iya. dulu bolak-balik. Temen SD gua juga ada yang main drum. Dia lesnya sama Om Gilang Ramadan juga sama Wong Aksan di Oh, Condet iya. kalau nggak salah. Condet. Condet Condet bukan. Sandi Pasben pasti. Oh, Sandi Pasben, sorry maksud gua sama Mas Sandi Pasben itu. Dan gue dikasih tahu dikit-dikit apa double stroke gitu-gitu dulu teman gue. Anyway, kalau ngomong main drum berarti lu cinta banget sama drum dan lu bikin yang namanya main drum bareng. Betul. Apa itu Bal main drum bareng? Main drum bareng nih terinspirasi waktu 2024. Oke. Oh, 2 tahun lalu. Jadi gue 2023 dan 2024 itu ke Amerika. Dan 2024-nya gue sempat Oh, tinggal. gue lihat tanya lo apa ya? Lo ke Amerika, lo ke toko musik gue sempat lihat cuplikan. Ya, gue sempat stay lama lah di Amerika 2024. Ternyata Oh, itu bukan tuh- tour? Bukan. Oh, lo caps ke sana. Mm-mm. Oke. Ternyata tuh culture musiknya Beda. wah gila sih. Another Emang level. LA tuh ya another level lah. Oke. Ya pusat musik dunia pantesan di situ ya. Iya. Jadi gue diundang ke sebuah eksibisi musik terbesar di dunia namanya NAMM Show. Oke. Nah di NAMM Show tuh vibes-nya ya kayak pameran alat musik aja, Iya. tapi gede banget. Gede gila. Gue udah 2 kali ke sana, Nggak bisa semua dapat. Nggak bisa semua gak keliling karena saking gedenya. Oke. Terus gue ke area drumnya pasti kan. Gue ngeliat nih orang main drum di sini, main drum di sini, main drum di sini, depan. Nggak tubruk Kok kan? seru banget ya. Sini main, terus sini dengerin, sini main, jadi nimbrung gitu. Oke. Kok seru banget ya. Iya. Itu tuh, terus gue menyusuri area drum gitu lah ya. Kok vibes-nya asik banget ya. Asik banget ya. Terus ya udah, gue jadi ikutan main juga. Itu awalnya samping, gue inget banget tuh pas gue main itu. Kosong tuh awalnya. Kosong. Terus nggak lama ada satu datang. Masuk. Dengerin gue tapi dia. Sebelah gue juga main juga, jadi masuk. Ih, kok seru banget ya. Kok seru banget ya. Terus ya udah pas selesai dari acara NAMM Show itu, gue jadi kepikiran. Wah, apa gue bikin main drum bareng gitu ya. Main drum bareng ya. Itu
kesebutnya Awalnya dari trigger situ. itu main drum bareng. Lo nggak ganti nama lagi, udah jadi itu aja main drum bareng. Apa ya, main drum bareng. Tapi bisa nggak ya? Karena culture kayak gini nih di Indo nih masih belum terbentuk sebenarnya. Masih belum terbentuk. Apa sih main drum bareng gitu. Terus ya udah gue yakinkan lagi kan. Terus gue ada tuh di sana namanya Gold Digger Bar. Itu setiap hari Senin semua musisi yang gue lihat di YouTube tuh ada di situ. Oh, oke. Kayak DLA. iya dia lah. Oke. Charlie Puth lah, Jacob Collier lah, Dong. Stevie Wonder. Berarti banyak fans pengen nonton juga dong ke situ. Rame banget dong tuh, Bar. itu cuma terbatas 100. Oh, oke. Iya 100 lah. Dan lu dapat waktu itu kesempatan di situ. Iya, anehnya gue setiap kali datang ke situ dapat terus. Oke. Tiketnya beres $10. Oke. Dan itu lu main ngelihat mereka main dan lu juga bisa main Oke. di situ. Oke. Lu sama Charlie Puth pernah tuh? Ya enggak. Enggak. Cari ST12 tuh. Bukan. Aduh. Van Houten dong. Wah, Van Houten iya Aduh. betul. Charlie Tahun Van berapa Houten. ini? Iya. Oke, terus? Terus ya udah tuh mereka main gitu. Ya gue amazed aja mereka main soalnya nggak ada lagunya. Oke. Jadi benar-benar main aja. Instrumental aja. Terserah, dan itu main dari jam 10 biasanya sampai pagi. sampai jam 2. Oke. Itu main ya nonstop ya. ganti-gantian. Ganti-gantian. Oke. Musiknya nggak berhenti, nonstop. Keren. Genre beda-beda. Terserah udah pokoknya lu nggak denger keroncong aja. Tapi jamming ya? Bener-bener kayak Iya. wah gila sih. Oke. Nyanyinya juga ngasal. Tapi ya seru aja. Seru. Tuh mereka main bareng-bareng gitu. Konsep itulah yang akhirnya jadi main drum bareng ini. Kayak, wih seru ya main bareng ya ternyata ya. Dan itu juga, ya kalau lu ke taman gitu, ada tuh yang main violin lah mereka bareng-bareng. Terus nyanyi lah bareng-bareng, cuman play bawa satu speaker kecil gitu. Akhirnya jadi, ya itu ternyata culture-nya mereka tuh bareng-bareng. Menurut lo kenapa di Indonesia belum ada kayak gitu, belum kebentuk kayak gitu? Padahal kan sebenarnya musik kan masih bahasa universal gitu. Iya, dan kita tuh secara skill ya, setara Amerika. Oh ya? Banyak teman-teman Lu gue bilang. skill lu kali. Enggak. Skill rata-rata musician, apalagi yang profesional ya, itu udah kayak setara di Amerika. Cuman kayak, ya beda culture aja ya. Iya. Beda culture Di lah culture-nya ya. sih ya. Karena kalau kita di sini kan Culture-nya. banyak musisi rumahan kali ya, yang seneng main pakai drum elektrik di rumah doang gitu. PD-nya itu sih, PD-nya. PD-nya. Mental lagi sebenarnya. Betul, PD-nya. Kalau di sana mereka, di Amerika tuh yang gue belajar emang luar biasa PD. Iya sih, tapi emang di Amerika, di orang bule tuh ya. Pokoknya gue inget banget, gue berpikir, nih orang bule emang makanannya beda sama kita ya. Jadi waktu SD kelas 3 gue ke Bali, itu ada anak seumuran kita juga, seumuran gue juga, dia yang trampolin tapi yang pakai tali gitu. Gue kan takut ya. Dia backflip coy. Maksudnya emang sebenarnya mental agak beda ya. Agak beda sih bule sama kita ya. Terus gue inget banget, ada satu momen gue ketemu drummernya Justin Bieber namanya Styx Tyler. Oke. Yang sampai sekarang masih jadi drummer? Masih. Oke. Gue tanya sama dia, lu kenapa sih kalau main tuh tight banget sama musiknya, terus kayak lu nggak pernah turun performanya. Terus dia cuma bilang, yeah, it's me. Anjing gila kayak gitu, keren. Statement iya. Tapi musik gitu, kan. PD-nya dia Iya. Lu kalau di Indo kalau jam begini lu ya dijitak orang. Tapi kan sebenarnya emang apapun Dari situ ya udah beda culture. Iya, udah beda culture sih, bener. Statement apapun di sini ngomong salah dikit tersinggung, ribet lagi. Rame segala macam. Dia cuma bilang gitu ya, it's me. Wah, keren ya, period. Keren. Tapi nggak sombong. Iya. Orangnya asik banget. Iya. Keren statement. Oke. Kalau siapa tuh drummernya, gue tuh juga suka muncul di reels gue, drummernya Michael Jackson. Jonathan Malkovich, iya gue juga ketemu. Itu bukan orang biasa tuh ternyata. Kenapa? Ya maksudnya kayak di exhibition tuh jalan bodyguard-nya ada 6. Yes. Yes. Superstar. Orang biasa Superstar. Katanya Michael Jackson pernah bilang, gue pernah bikin salah. Basis gue sering bikin salah, tapi dia nggak pernah bikin salah katanya. Gila banget tuh. Anyway, main drum bareng itu jadi lo coaching juga di situ atau gimana? Ya, jadi main drum bareng itu gue bisa bilangnya ini tempat buat semua kalangan bisa main drum. Oke.
orang yang belum pernah main drum pun. Ya, jadi kita Oh, tuh ada dua oke. di main drum bareng. Ada kelas main drum bareng dan ada main drum bareng. Oh, oke. Kalau kelas main drum bareng itu tujuannya untuk belajar secara intens. Oke. Kita lebih banyak prakteknya. From scratch. Karena karena di dalam satu kelas itu isinya ada 12 drum. Oke. 12 Oh, drum. oke. Jadi masing-masing orang Heeh. pegang satu drum. Satu kelas itu ada 12 orang dan 12 drum. Jadi ibarat lu kayak datang ke gym. Masuk, langsung workout 1,5 jam intens. Habis itu selesai. Coachingnya oleh lu sendiri. Yes. Oke. Ada kelas yang newbie. Newbie Oke. itu pertama kali baru pegang stick drum. Oke. Itu yang ikut random tuh. Ada yang ibu-ibu lah, ada yang bapak-bapak lah, Oke. ada yang anak-anak, ada yang remaja, Heeh. macam-macam. Heeh. Intinya terbuka semua untuk kalangan. Oke. Terus ada juga kelas yang pemula, beginner, terus ada juga kelas yang intermediate. Oke. Terus ada lagi main drum bareng. Main drum bareng tuh kita Jamming. pernah paling banyak, kita jamming semuanya main drum, nggak ada yang bengong, yang datang ke situ pokoknya main drum, kita main lagu, terus kita main nggak pakai lagu, jadi cuma drum ensemble aja. Bareng atau ganti-gantian? Bareng. Oh, bareng. Oh, berarti ketukannya itu sama gitu. Sama. Oh. Gitu. Jadi ini bisa dibilang sebuah experience yang baru lah ya. Iya, baru. Ya, gue senengnya tuh kalau setelah habis main drum bareng tuh kayak ada orang tua bilang, "Mas, ini anak saya malu-malu kalau main di sekolah gitu. Kenapa di sini Berani ya malah gitu. pede ya?" Wah, gue jadi seneng sih kayak. Karena environment-nya juga mendukung. Iya, ternyata Gitu. main drum bareng itu bikin happy mereka, Iya. bikin membangun kepercayaan dirinya mereka. Iya. Terus juga kayak nggak tahu ya, ada yang merasa kayak, "Ih, dia bisa, gue belum bisa. Iya. Ayo nih, gue harus kejar." Kayak Whiplash gitu nggak? Nggak juga sih. Galak banget itu mah. Gila ya. Tapi ngelatih mental harus ada dong, tetap dong. Iya, Di harus, main drum harus. bareng ada- Ya itu tadi kayak ngelihat, ih, temen ini bisa nih. Gue belum nih. Iya. Dari Gitu. situ ya. Kayak 12 ya, kayak di kelas gitu kan 12 orang ya. Oke. Bareng-bareng dulu, jerjet, terus habis itu ada sesi yang sendiri-sendiri. Nah, biasanya sesi sendiri-sendiri tuh ketahuan tuh. Iya. Wah, gue belum bisa nih. Aduh. Wah. Iya. Tapi berarti teknik diajarin semua. Iya, pasti. Pengalaman juga di-share situ. Pasti. Kalau mau gabung gimana caranya, Bel? Kalau mau gabung langsung aja follow Instagram @maindrumbareng. Oke, semua orang siapapun boleh. Iya. Kita coba yuk, Martin. Kita coba yuk. Gue tuh dari dulu pengen banget belajar teknik drum dengan benar. Dan sebenarnya pengen tahu, maksudnya buat jadi pengalaman gue. Jadi semua hal tuh pernah gue coba gitu. Yap. Paling susah katanya baca not balok. Karena banyak drummer yang jago, yang main band, tapi nggak bisa baca not balok kan. Sebenarnya perlu atau nggak? Nggak harus sih. Nggak harus ya? Perlu nggak. Perlu tahu. Enggak juga. Oh, nggak juga. Banyak kok drummer hebat tapi yang nggak tahu menot Itu balok. maksud gue, banyak drummer hebat yang nggak bisa baca not balok. Ya perlu nggak. Perlunya nanti buat apa gitu. Misalnya kayak perlunya gue nanti bakal jadi session player, main di orkestra itu kan wajib banget baca not balok gitu. Atau perlu banget nanti baca not balok. Sesuai keperluan berarti ya? Iya, sesuai keperluan aja. Oke. Jadi Kalau nggak wajib. Iya. Kalau misalkan ada nih global people yang lagi nonton sekarang suka banget main drum dan ngefans banget sama lo, pengen kayak lo juga mau jadi session player, apa yang harus dilakukan sih, Bal, sebenarnya, Bal? Subscribe YouTube gua. Iya dong, iya. Sekali sama YouTube ini juga ya. Iya, Visual subscribe ya. Kitchen juga. Ya. Oke, apa yang harus dilakukan itu apa sebenarnya? Yang pertama, Caranya tuh gimana udah sih? nggak ada isu lagi sama skills. Oke. Aman Jadi semua. mumpung lo masih punya kesempatan latihan, please latihan yang banyak, sampai mateng. Yang kedua, jangan lupa connect sama orang-orang, kayak bisa jadi sesama temen bandnya, atau lo kenal sama manajemen artisnya. Itu gimana caranya, Bal? Mungkin ada global player. Masih SMA sekarang pengen gimana sih, Bang? Kalau misalkan kita biar ada di circle musisi gitu, mau manajemennya kayak, mau techniciannya kayak gimana? Yang pertama ya build dulu Instagram lo. Oke, dari konten lagi. Konten oke, tuh penting balik banget. lagi. Makanya kalau lo ngelihat gue, itu gue bener-bener ngeplan konten. Ngeplan konten, ya ibaratnya konten lu tuh ya showcase-nya lu. Setuju. Musisi itu nggak pernah ditanya, mana portfolio lu, mana CV lu. Nggak pernah. CV lu nggak ada. Yang ditanya tuh sekarang begitu, kayak misalnya gue ya, gue nggak bisa nih. Gue pasti rekomendasiin orang. Yang ditanya adalah,
Instagramnya mana? Gue pengen lihat dulu. Iya. Pasti begitu. Etalase. Betul. Jadi kalau bisa Instagram lo tuh dijadiin showcase yang bener-bener bagus. Oke. Sosial media yang lo punya bener-bener di manage. Karena itu sebuah jendela lah sekarang ya. Sebuah jendela dan jangan lupa juga buat connect ke orangnya. Kenalan, say hi. Gak usah malu ya. Berlaku dengan baik. Iya, betul. Itu bener-bener harus dijaga. Soft skill-nya lah. Kalau misalkan Global People ketemu lu di jalan, pengen lu jadi mentornya, apa yang harus dilakukan sama mereka? Bang, lu jadi mentor gue ya, gitu. Mentor. Jadi lu jadi mentor mereka gitu. Karena menurut gue zaman sekarang harus ada mentor sih menurut gue. Iya sih. Apa ya, kalau gue tuh nggak pernah bilang gue mentor pengajar. Gue cuman teman kalian lah. Sedap. Teman kalian, biar kita bisa lebih dekat, bisa lebih enak. Berarti teman, Bang pinjam senernya 3 minggu. Pinjam Kita simbalnya 3 bulan ya. kita kan nggak akrab banget. Iya. Temen ada yang akrab, ada yang nggak Kita akrab nggak ya. akrab. Iya. Bener juga tuh. Bener juga. Tapi pokoknya apa yang dibilang Iqbal tuh, konten adalah yang nomor 1 ya. Karena menurut gua apapun pekerjaannya, apapun yang lo lagi lakukan, kalau misalkan konten lo itu sudah jadi, itulah orang-orang malah nyari lo sendiri. Kita nggak perlu. Banyak kok teman-teman gue ya, kayak ada yang nih, gue 10 tahun lalu 2010 pindah ke Jakarta. Itu gue berkenalan sama orang, untuk bisa dipercaya sama orang. Itu kayak sekitar tahun 2014. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun tuh gue nggak jelas mau ngapain. 2024 ya, starting 2024 kayaknya. Ada musisi yang merantau dari Jakarta. Dia pindah karena dia mulai dipanggil main sama si A, si B, si C. Oke. Gitu. Jadi lu nggak perlu butuh waktu 4 Iya tahun. sih sebenarnya. Lu terbang dari kampung lo, lu udah ada terlihat cerah masa depan lo. Iya. Itu lo sendiri yang buat. Iya, Lu karena gimana itu cara? tadi Iya. kontennya dia dilirik sama kita. Benar. Jadi tiap orang tuh nggak harus nunggu 4 tahun, nggak harus nunggu 5 tahun. Tapi kalau misalkan pada saat itu udah waktunya, Ya. showtime gitu ya. Kedepannya kira-kira main drum bareng bakal kayak gimana, Bal? Main di nggak cuma orang Indo aja. Main drum So far bareng. udah ya? So far udah ada orang luar Iya. kah yang main bareng sama lu? Kemarin ada ya orang Jepang ya, ikutan gitu. Oke. Ya emang dia karena ngelihat aja gitu anaknya. Anaknya diikutin les gitu. Karena katanya di Jepang nggak ada begini. Nggak ada. Berarti ini benar-benar bukan cuma baru ya, mungkin di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ya, yang wah gokil ini, Bal. Ini sukses ya buat main Alhamdulillah. drum bareng. Moga-moga bisa banyak yang lebih tahu lagi nonton podcast ini juga, jadi boleh ikutan lo dan follow Instagramnya untuk lebih tahu main drum bareng ini kayak gimana ya. Main drum bareng volume 6 kapan katanya, ada yang nanya nih. Volume ke-6 tanggal 14 Juni. 14 Juni. Outdoor. Oh, outdoor Ini gimana? pertama kali kita bikin outdoor. Sebelumnya indoor terus, baru kali ini outdoor. Kenapa kira mau outdoor? Karena banyak yang request. Oh, outdoor. Di manakah? Tempatnya di One Satrio Kuningan. Oh, nice. Tempat yang sangat indah sekali. Nyore? Nyore. Di One 4 Satrio. sore. Setengah 4 sore. Tanggal berapa tadi? Tanggal 14 Juni. Tanggal 14 Juni. Itu kalau mau daftar masih bisa? Apa gimana? Masih. Masih bisa. Di Instagram aja ya? Ya, hubungi Instagram @maindrumbareng. Nah, di @maindrumbareng. Target terakhir pertanyaan gue, target terbesar buat main drum bareng dan juga drum and drum. Kalau main drum bareng, kita setiap bulan selalu konsisten aja sih. Selalu konsisten, terus masih banyak emang plan-plan yang belum tercapai ya. Semoga step by step tercapai. Terus kalau drum and drum, ya semoga aja gue bisa terus memberikan informasi yang apa ya? Oh iya, ulang. Kalau di drum and drum ya semoga gue bisa memberikan informasi yang bikin teman-teman tahu gimana cara jalannya untuk menjadi musisi profesional. Ya, dan juga selain musisi profesional jadi content creator profesional juga, karena di drum and drum lo juga adalah seorang content creator yang main musik, tapi lo adalah Iqbal yang main musik yang juga bikin konten drum and drum. Betul. Iqbal, thank you so much, Bal, udah mau mampir you, ke Global Radio. Nanti ditunggu apapun hasil karya musik lo yang
bisa kita bantu nanti di Global Radio, kita ngobrol selanjutnya di studio kita, di studio siarannya. Iqbal, thank you so much. Jangan lupa di-subscribe juga itu Drum and Drum. Yap. Dan juga follow Instagramnya Main Drum Bareng karena akan ada outdoor ya volume 6 di Yap. tanggal 14 Juni. Iqbal, sukses terus, sehat terus, dan terus Thank you. menginspirasi pendengar lo dan juga Global People. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.